Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mahfud. Saya kelas B21 NIM 23811300782. Di sini saya akan menyampaikan materi pelajaran atau mata kuliah akhlak tasawuf tentang tugas manusia. Deskripsi singkat tentang akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf merupakan mata kuliah yang di dalamnya membahas tentang tugas utama manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Asal usul penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah dan kemudian ditiupkan ruhnya, sehingga Nabi Adam alaihissalam menjadi hidup, mampu mengingat, berpikir, berkehendak, merasa, berangan-angan, menilai, dan mampu menentukan pilihan. Ruh dan jiwa merupakan dua dimensi yang berbeda, sekalipun keduanya tidak dapat terpisahkan selama manusia masih hidup. Tubuh manusia bersifat materi yang berasal dari tanah, sedangkan ruh berasal dari substansi imateri di alam gaib. Tujuan penciptaan manusia. Manusia merupakan makhluk pilihan Allah untuk mendiami bumi ciptaan Allah. Namun tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi tujuan penciptaan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mengemban amanah dari Allah. Dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepadanya agar dipenuhi, dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Al-Marawi ketika meneruskan Quran surat An-Nisa yang berbunyi Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila auliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Amanah-amanah tersebut ada bermacam-macam bentuknya, yaitu 1. Amanah hamba terhadap Tuhannya. 2. Amanah hamba terhadap sesama manusia. 3. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab manusia. 1. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. 2. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Nomor 1. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah yaitu diantaranya 1. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriman dan melakukan amal solih. 2. Melakukan amanah Allah. 3. Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar atau bertanggung jawab menyebarkan agama Islam. 4. Menjaga kesucian agama. 5. Bertanggung jawab menjauh dan memelihara diri dan keluarga dari azab neraka. Sedangkan nomor 2, tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. 2. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah, yaitu Allah menjadikan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk mengemban amanat yang Allah berikan dengan dilengkapi nikmat yang diberikan Allah, yaitu nikmat berupa akal dan ilmu pengetahuan. Nomor 3, tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan yang bertugas di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Manusia sebagai penyampai risalah. Manusia sebagai penyampai risalah maksudnya yaitu berdakwah mengajarkan agama Islam bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang dilakukan dapat melalui lisan dan perbuatan. Sasarannya dimulai dari diri sendiri, keluarga, karib kerabat, dan komunitas setempat. Dakwah yang dijalankan tidak boleh dengan paksaan atau penghakiman. Dengan menarik simpati, orang-orang akan tertarik untuk mendalami agama ini. Dalam Islam, tujuan eksistensi manusia adalah menyembah dan melayani Tuhan. Hanya dengan melaksanakan maksud dan tujuan penciptaan tersebutlah manusia menjadi manusia sepenuhnya. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.